Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini, di antaranya 3 oknum polisi digerebek warga sedang konsumsi sabu di Labuhan Batu. Ratusan hektar sawah di Serdang Bedagai rusak. 600-an jenazah COVID-19 terisi di pemakaman khusus COVID-19 Simalingkar, Medan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Sekelompok warga menggerebek 3 oknum polisi di Labuhan Batu saat sedang pesta narkoba di salah satu rumah kosong di Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kini ketiga oknum tersebut telah diamankan di Mapolres Labuhan Batu. Penggerebekan narkoba oleh sekelompok masyarakat tersebut direkam langsung oleh warga yang ikut dalam penyergapan. Dalam video penggerebekan yang kini viral di aplikasi WhatsApp, terlihat salah seorang pria diduga anggota kepolisian berhasil diamankan. Selain itu, warga yang resah dengan kegiatan pesta narkoba di rumah kosong tersebut ditemukan perangkat alat hisap dan plastik bening yang diduga sisa narkoba. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Hadi Mulyadi saat dikonfirmasi wartawan Minggu malam mengatakan 3 oknum polisi yang terlibat dalam pesta narkoba kini telah diamankan di Mapolres Labuhan Batu. Ketiga oknum tersebut akan diproses hukum sesuai dengan perbuatannya. Ketiga oknum sudah ditarik ke Polres, tidak lagi bertugas di Polsek. Kemudian tindak lanjut pemeriksaan juga sudah dilakukan oleh Propam yang bekerja sama dengan Propam Polda. Kemudian untuk pidananya tetap kita teruskan. Karena ini kasus atensi sekali. Bapak Kapolda sudah berkali-kali menekankan bahwa tidak ada tempat untuk pelaku-pelaku penyalahguna narkotika, siapapun dia orang. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, Polres Batubara menggagalkan belasan tenaga kerja Indonesia berasal dari luar Kabupaten Batubara yang akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur ilegal. 1 orang tersangka penampung TKI ilegal turut diamankan. Satuan Reserse Kriminal Polres Batubara mengamankan 17 TKI ilegal yang terdiri dari 10 laki-laki dan 7 perempuan, serta barang bukti berupa 10 paspor dan telepon genggam. Tak hanya itu, polisi juga turut mengamankan seorang pria penampung TKI ilegal berinisial H 60 tahun, warga Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Batubara. Kapolres Batubara dalam keterangan rilisnya mengatakan, ke-17 TKI yang diamankan berasal dari luar Batubara, yakni 13 orang berasal dari Jawa Timur dan 1 orang berasal dari Jawa Barat. Belasan TKI ilegal tersebut rencananya diberangkatkan dari Kabupaten Batubara melalui jalur ilegal dengan menggunakan kapal tongkang dengan biaya 2,5 juta hingga 3 juta per orang. Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ya, di wilayah Kabupaten Batubara, yang mana tersangka ini adalah penampung TKI ilegal, adalah berinisial H, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki. Beliau inilah yang menampung calon-calon TKI yang akan diberangkatkan ke Malaysia dengan memakai kapal, ya, kapal kayu. Dan dari TKI ilegal ini tidak berasal dari warga Batubara. Dan mereka ini membayar rata-rata antara 2,5 juta sampai 3,5 juta per orangnya. Ada 2 lagi kita upayakan tangkap, ada tekongnya masih lari, yaitu berinisial R dan D. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam tentang tindak pidana perdagangan manusia dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara 2 orang lainnya yang berperan sebagai tekong masih dalam pengejaran Satreskrim Polres Batubara.
Taufik melaporkan untuk Eva Arena TV. Informasi lainnya pemirsa, sebanyak 6 orang geng motor di Medan, Sumatera Utara berhasil diringkus Satreskrim Polsek Deli Tua setelah melakukan perampokan sepeda motor dan membacok korbannya. 2 dari 6 geng motor tersebut terpaksa dihadiahi timah panas petugas karena mencoba melawan saat hendak ditangkap. Kerap membuat keributan dan tak segan-segan melukai korbannya, sebanyak 6 pemuda yang tergabung dari geng motor 234 SC berhasil ditangkap petugas kepolisian sektor Deli Tua pada Senin pagi. 2 dari 6 pelaku terpaksa ditembak petugas pada bagian kaki karena mencoba melawan saat hendak ditangkap petugas. Ke-6 pelaku mengaku baru 2 kali melakukan perampokan sepeda motor di kawasan Medan Johor atau Kanal Deli Tua. Setiap beraksi, kawanan geng motor ini mempunyai tugasnya masing-masing, dari mulai menghentikan korbannya hingga mengeksekusi korban dengan senjata tajam. Sementara itu, dari tangan ke-6 pelaku, polisi berhasil menyita 1 unit sepeda motor dan 3 senjata tajam yang terdiri dari samurai dan gergaji pemotong es balok, handphone, dan pakaian pelaku yang digunakan saat beraksi. Diketahui kawanan geng motor ini terakhir beraksi pada 3 Januari lalu dan berhasil merampok 1 unit sepeda motor trail dengan membacok korbannya. Yang diamankan pada hari ini adalah kasus 365 atau pencurian dalam kekerasan ayat 2 yang dilakukan oleh kelompok anak muda yang selalu bergabung dengan kelompok geng motor 234 SC. Dari pengakuan mereka sudah berapa kali beraksi, Man? Mereka sebenarnya kalau sudah pengakuan mereka sudah 2 kali melakukan kegiatan begal atau perampasan sepeda motor. Dalam melakukan aksinya ada korban kemarin? Ada korbannya yang mengendai sepeda motor Kawasaki KLX. Diapain sama mereka kemarin? Pertama di stop, lakukan penyetopan, kemudian mereka membawa sajam berupa samurai, juga ada beberapa batu, kemudian juga ada tongkat, dan kemudian ada juga berbentuk seperti gergaji es. Pasal yang disangkakan dan ancaman hukuman? 365 ayat 2, ancaman hukuman di atas 15 tahun. Keenamnya dijerat dengan pasal 363 KUH Pidana karena terbukti melakukan perampokan dan kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Daniel P. Kuali melaporkan untuk Eva Arena TV. Ratusan hektar sawah di Serdang Bedagai rusak, beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tingginya intensitas curah hujan disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Serdang Bedagai mengakibatkan ratusan hektar tanaman padi yang telah menguning di 10 kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara mengalami kerusakan. Beginilah kondisi tanaman padi yang rusak karena dampak perubahan iklim yang melanda Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara seminggu terakhir ini. Menurut data Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai, luas lahan tanaman padi yang rusak di 10 kecamatan sebanyak 822,5 hektar. Akibatnya, petani harus menambah uang pengeluaran untuk biaya upah mengikat pohon padi yang rusak tersebut. Seperti yang dialami Juander Pakpahan, warga Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Tanaman padi miliknya rusak diterpa angin kencang seluas lebih kurang 1 hektar. Dirinya harus mengeluarkan uang sebanyak 3 juta rupiah untuk upah pekerja mengikat tanaman padi yang rusak. Jika tanaman padi tersebut tidak diikat, maka padi akan membusuk dan tidak bisa dipanen. Semua tumbang, nggak ada yang tinggal, harus diikat lah inilah. Oh iya, usia umur padi sudah menjelang panen sebetulnya nih. Hujan yang nggak tentu itu tadi. Jadi hari ini kali 10 orang aja udah 3 juta. Satu hari berapa untuk satu orang? Satu hari 100.000 satu orang.
lain kopi, lain roti-rotinya. Kira-kira kalau bisa naik harga padi, bisa lah itu dipulangkan ya kan. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai Dedi Iskandar saat melakukan peninjauan tanaman padi yang rusak di Kecamatan Teluk Mengkudu mengatakan harga gabah kering panen kali ini masih normal, berkisar Rp4.300 hingga Rp4.700 per kilonya. Diharapkan ke depannya, para petani dapat mengatur pola tanam dan menggunakan pupuk tidak berlebihan. Atas musibah ini, jumlah kerugian yang dialami petani belum dapat dipastikan secara pasti. Setelah kami data potensi atau luas lahan yang terkena bencana ini terhadap tumbang ini seluas 822,5 hektar. Itu yang ada data sama kami. Itu mencakup seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Ya. Kami berharap ke depannya agar para petani mengatur pola tanam, satu. Yang kedua, menggunakan pupuk secara arif lah, jangan berlebihan terkait masalah tanamannya sendiri. Mungkin kerugiannya sampai saat ini belum bisa kita taksir, Pak. Cuman ke depan mungkin itu jadi PR bagi kami untuk menghitungnya. Harga padi saya pikir masih normal ya, Pak ya. 4.300. Nah, sekitar 4.300 ke 4.700. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, kapasitas tempat pemrosesan akhir sampah tak mampu untuk menampung sampah sehingga membuat sampah bertumpuk di badan jalan yang ada di Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar pun mengatakan upaya dari pihak pemerintah kota akan menambah TPA di Kecamatan Siantar Martoba. Beginilah kondisi tumpukan sampah yang memakan badan jalan di Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar. Tumpukan sampah terlihat menggunung di sejumlah ruas jalan sekitar tempat pemrosesan akhir. Sampah tersebut merupakan limbah yang berasal dari seluruh masyarakat Kota Pematang Siantar, bahkan dari kabupaten tetangga. Tumpukan sampah yang ada di tempat pemrosesan akhir Tanjung Pinggir, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara tersebut tidak hanya menyebabkan aroma bau dan menyengat, kondisi sampah yang sudah over kapasitas menyebabkan sampah berserakan hingga ke badan jalan. Tak hanya itu, truk pengangkut sampah juga terlihat sedang dalam antrian untuk proses pembuangan sampah. Di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah terpantau warga bahkan pengendara yang melintas tidak tahan mencium aroma bau busuk yang sangat menyengat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar melalui sekretarisnya Sofyan Purba menjelaskan, membludaknya sampah tersebut pasca perayaan Natal dan Tahun Baru. Ia juga mengatakan terbatasnya alat berat menjadi faktor penumpukan sampah dan juga kondisi cuaca yang sering hujan mengakibatkan terganggunya proses pengerjaan. Sofyan mengatakan pihaknya akan memaksimalkan pengelolaan sampah dengan menyewa alat berat. Rencananya Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar akan menambah TPA di Kelurahan Gorila, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar. Yang pertama, berhubung ini kan habis libur Hari Raya dan Tahun Baru, Tahun Baru ya, Natal Tahun Baru, volume sampah juga meningkat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, situasi TPA kita memang sudah mendekati maksimal. Dan tahun ini dalam rangka eksekusi pelaksanaan TPA yang baru. Mudah-mudahan di 2022 sudah clear, sudah bisa dibangun, 2023 sudah bisa beroperasi. Ada beberapa kendala memang, karena akibat maksimalnya TPA pemrosesan yang sekarang, dengan alat yang kita ada doser, itu menimbulkan penggeseran sampah itu lambat. Tetap kita upayakan di bulan 12 juga kita sudah sewa beko. Mungkin nanti kalaupun ini ada kendala kita akan sewa beko. Petanius sendiri melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Diduga mengantuk, sopir minibus yang dikemudikan remaja 17 tahun menabrak dua mobil yang sedang terparkir di Jalan Jawa, Medan, Sumatera Utara. Sebelum menabrak mobil yang terparkir, sopir juga sempat menabrak mobil sedan yang datang dari arah berlawanan. Kecelakaan yang melibatkan 4 mobil ini terjadi di jalanan lurus dan padat. Sopir mobil juk bernomor polisi BK68H menabrak dua mobil yang sedang parkir.
Saksi mata mengaku remaja yang masih berusia 17 tahun ini datang dari arah Jalan MT Haryono menuju Jalan Jawa Medan dengan kecepatan tinggi. Diduga mengantuk, warga Jalan Adam Malik Medan ini hilang kendali dan mobil yang dikemudikannya oleng serta menabraki mobil yang parkir. Tabrakan keras tersebut mengakibatkan mobil yang dikemudikan terpental hingga ke badan jalan, hingga mengakibatkan arus lalu lintas di Jalan Jawa macet total. Akibat tabrakan tersebut, 3 mobil rusak berat. Sebelum menabrak mobil yang terparkir, sopir sempat menabrak mobil sedan yang datang dari arah berlawanan. Mobil hitam ini warna hitam dari arah Jalan MT Haryono. Di sana kabarnya dia udah nabrak mobil, lajunya kencang gitu. Karena rupanya kami nggak tahu, lihat tiba-tiba dia ngantem mobil parkir di sini. Ada 2 mobil terparkir di Avanza sama mobil Avanza lah 2. Tiba-tiba ini hilang kendali, bisa sampai ke badan jalan ya gitu bang. Ada korban nggak? Korban belum tahu bang, cuman supirnya tadi tengok ada luka-luka gini gitu bang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kecelakaan kini sudah ditangani Satlantas Polrestabes Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini masih kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, jumlah jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan di pemakaman khusus penderita COVID-19 yang berada di kawasan Simalingkar B, Medan Tuntungan masih terus bertambah. Hingga kini tercatat totalnya sebanyak 666 makam. Penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara masih terus terjadi, meski sebagian wilayah, baik kabupaten dan kota, telah keluar dari zona merah. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Mardohar Tambunan menyebutkan, sudah sebanyak 666 jenazah penderita COVID-19 yang dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 di kawasan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, baik itu pasien konfirmasi positif maupun pasien suspek. Dari 600-an yang dimakamkan ini, jenazah tidak keseluruhan berasal dari warga kota Medan, namun juga dari luar kota Medan. Jenazah COVID-19 dari luar kota Medan sebanyak 162 jenazah, sedangkan Medan sekitarnya sebanyak 504 jenazah. Mardohar menambahkan, jumlah yang telah mencapai ratusan orang meninggal akibat COVID-19 ini tidak membuat pemakaman milik pemerintah kota Medan ini hampir penuh karena memiliki luas sebesar 14 hektar. Namun sejauh ini, pihak Satgas Penanganan COVID-19 Medan meminta kepada pemerintah provinsi agar masing-masing daerah menyediakan pemakaman khusus COVID-19 di tempatnya masing-masing. Berdasarkan keputusan Menkes Republik Indonesia nomor HK01-Menkes-413-2020 tentang pedoman pencegahan pengendalian COVID-19. Saat ini masih terkendali dengan baik, tapi ke depan nanti kalau situasinya ini terus membaik, alhamdulillah mungkin nggak ada masalah. Yang saya khawatirkan di dalam perjalanan waktu ini kan ada yang dengan hari besar, hari ini dan segala macam. Jadi semua itu masih tetap harus diwaspadai, itu aja. Karena apapun segala sesuatu yang namanya kalau sudah bertambah terus pasti akan ada kapasitas terbatasnya kan. Kalau udah penuh itu paling total kalau nggak salah kalau 1000 udah penuh sulit kita mesti cari tempat lain. Makanya dihimbau kepada kabupaten kota diminta supaya siapkanlah masing-masing. Saya rasa udah ada situ beberapa kabupaten kota tapi masih sedikit ya. Gitu kira-kira. Hingga saat ini, pasien sembuh COVID-19 di kota Medan telah mencapai di angka 7.813 orang. Namun, walaupun demikian, Satgas Penanganan COVID-19 Kota Medan tetap mengimbau warga untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Informasi lainnya pemirsa, setiap daerah memiliki kearifan lokal terkait obat tradisional yang mujarab untuk menyembuhkan aneka penyakit. Salah satunya adalah minyak gosok khas Tanah Karo, Sumatera Utara. Minyak yang diramu dengan berbagai macam rempah-rempah ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit, baik penyakit luka dan terkilir. Seperti kunyit sendiri, kita tahu kunyit itu antiseptik alami. Antiseptik yang alami yang digunakan bukan hanya di pengobatan tradisional, tapi pengobatan modern juga menggunakan induk kunyit sebagai antiseptik alami, mengobati luka, luka bakar, luka tergores, dan lain-lain. Nah, kemudian kita juga pakai pala. Pala itu bagus ya untuk melancarkan peredaran darah, untuk bengkak, dan lain-lain. Seperti bunga bakung. Bunga bakung mungkin jarang ya digunakan oleh pengobatan-pengobatan yang lainnya. Tetapi kita gunakan bunga bakung itu untuk terkilir, bengkak, bagus sekali untuk patah tulang, dan lain-lain. Kemudian ada juga sirih. Nah, sirih kita tahu sirih juga sebagai antiseptik alami. Iya, soalnya dari dulu Bang, kita udah pakai ini. Kalau untuk gatal-gatal, gigi nyamuk anak-anak, aku selalu pakai ini, dia langsung hilang. Kena pisau, goreng lele itu kan meletup-meletup, kan ada bekas luka bakarnya. Ini kakak sini langsung ada bekas. Aku suka pakai ini. Terus kena pisau, nak paku yang ada tetanusnya. Itu biasanya sirih, kita haluskan dulu, kita tempelkan, itu tetanusnya hilang. Bikin aja pakai ini. Kena gerinda juga selalu pakai ini. Terus kalau untuk bayi, aku punya anak 2-5 tahun ya kan, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun. Aku selalu pakai minyak hijau. Minyak hijau ini ganti telon. Permintaan bukan hanya datang dari masyarakat suku Karo, namun dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri. Daniel Pukwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.